Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam tauhid atau akidah. Kita dengan ganti kitab, yaitu dengan membahas kitab Kifayatul Awam karangan dari Al-Imam Al-Alama Muhammad Al-Fudhali, ya, dan juga nanti sedikit kita bahas di syarahnya, yaitu yang dikarang oleh hasyiahnya, yaitu Imam Al-Baijuri di dalam hasyiahnya. Musannif memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-munfarid bil ijadi. Bismillahirrahmanirrahim, karena mengamalkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw ajdam aw aqta. Semua perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka itu menjadi terputus atau maknanya sedikit barokahnya. Maka musannif juga mengamalkan dengan hadis ini, memulainya dengan ucapan basmalah, kemudian dengan ucapan hamdalah, ya, juga sama, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bil hamdalah bahwa aqta. Jadi kenapa basmalah dulu? Ya ibtidaan dengan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'an. Basmalah dulu, kemudian hamdalah. Ya, yang namanya alhamdu memuji, yaitu lughatan as-sana'u 'alal jamil al-ikhtiyari 'ala jihati ta'zim, ya, yaitu memuji, ya, kepada zat yang maha indah, yang karena pilihannya sendiri, ya. Jadi dari segi mengagungkan, baik mendapatkan keutamaan atau tidak, ya. Maka di sini ada beberapa ulama mengatakan dalam fan ini arkanul hamdi khamsah, rukunnya memuji itu ada 5, yaitu hamidun wa mahmudun bihi wa mahmudun alaih wa sihotun. Jadi hamidun yaitu orang yang memuji, mahmudun yang dipuji, kemudian pujiannya itu dan ucapan daripada sihoh daripada pujian tersebut. Contohnya faida hamidta zaidan liqaunihi akramak biqaulika zaidun alimun, maka kamu adalah seorang pemuji. Wa zaidun mahmudun, sedangkan zaid itu adalah orang yang dipuji. Wal ikramu, memuliakannya itu adalah mahmudun alaih, karena atau maksudnya karena zaid memuliakannya. Jadi itu namanya mahmudun alaih. Kemudian ada beberapa macam-macam pujian, sebagaimana dulu juga kita pernah bahas di Aqidatul Awam syarahnya, yaitu hamdun qadim li qadim, pujian zat yang terdahulu kepada zat yang qadim, yaitu pujian Allah kepada Allah sendiri. Wa hamdu qadim li hadis, pujian Allah kepada hambanya, ya, pujian Allah kepada hambanya. Kemudian ini yang ada penjelasan alhamdul qadim, yaitu adalah pujian Allah kepada Allah sendiri, ya. Kemudian hamdu hadisin li qadim, yaitu seperti pujiannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hamdu hadisin li hadisin, pujian seorang hamba kepada sesama, ya, pujian seorang hamba kepada sesama. Nah, itu juga termasuk macam-macam daripada pujian. Al-munfaridu bil ijadi, al-munfaridi bil ijadi, Allah sendiri, al-munfarid. Nah, maknanya Allah sendiri bil ijadi, yang menciptakan seluruh alam ini. Ya, makna ijad yaitu adalah ibrazul mungkin minal adam ilal wujud, yaitu pengertiannya menampakkan perkara
yang mungkin dari tidak ada menjadi ada. Nah, kenapa padahal di sini Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan urusan atau perbuatan apapun, sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya wahdaniyatul af'al, yaitu Allah itu memiliki esa dalam perbuatannya, tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya manusia itu punya ikhtiar sendiri, Dalam makom taklim, maka yang dinamakan ijad, Allah mengadakan atau menciptakan perbuatan itu berarti ya perbuatan yang baik maupun yang buruk. Perbuatan yang baik maupun yang buruk semuanya menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Allah yang menciptakan semuanya, baik itu baik maupun buruk. Tapi suul adab ketika kita bertanya kemudian berarti kalau ada orang yang mencuri, maka dia mencurinya ya Allah yang menghendaki. Jadi secara taklim memang betul Allah yang menciptakan, tapi secara adab mengatakan seperti itu adalah kurang adab ketika kita membahas tentang perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini musannif memberikan cuma bil ijadi, padahal Allah juga mampu untuk menciptakan dan meniadakan. Kenapa Allah tidak di sini musannif tidak memberikan ijad wal idam? Maknanya adalah karena untuk kesesuaian majas yang ada di belakang kata-kata, sehingga disebutkan cukup dengan wal ijadi, munfaridi bil ijadi, cukup satu ijad saja sudah mewakili daripada ijad dan idam, sebagaimana yang muttafaqun alaih menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang dikatakan oleh musannif. Kemudian musannif juga memulai kitabnya dengan wassalatu wassalamu, dengan ucapan sholawat, wassalatu wassalamu, juga mengamalkan dengan hadis Nabi kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah tsumma bis sholati alayya fa huwa aqta au aqta. Semua ucapan yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah dan bersolawat kepadaku maka sedikit barokahnya. Juga mengamalkan dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu maka masmi fi dzalika kitab. Barang siapa yang bersolawat, maknanya menulis solawat dalam kitabnya, dalam bukunya, maka senantiasa malaikat akan memintakan ampun kepada orang tersebut selagi tulisan itu masih ada dalam kitab tersebut. Ya. Itu yang diharapkan daripada muslim. Wassalamu ala sayyidina, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina kepada Tuhan kami Muhammadin, Sayyidina Muhammad afdhalul ibad, paling utamanya hamba. Kenapa di sini cuma disebutkan hanya ibad? Padahal kanjeng Nabi juga afdhalun nabi, afdhalul khalqi. Ya, lagi-lagi kembali kepada untuk penyesuaian daripada sajak akhir daripada ucapan. Jadi kan munfaridi bil ijadi wa afdhalil ibadi. Itu adalah kalau dalam suatu karangan itu namanya adalah barakatul istilah. Jadi ityanul hamdalah bima yuwafiqul, dengan apa yang sesuai dengan pembahasan. Jadi wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga Nabi dan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi